Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka ma tubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asyraful qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu ila akhiril ayah wal makna wallahu alam bi muradih. Hadratul mukarram wal muhtaram sayyiduna wa mursiduna Sayyidi Pangarsa Abah guru agung kita semua Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaibul Masrur Qaddasallahu sirrah. Semoga beliau beserta Umi serta seluruh keluarga dipanjangkan usia dunianya, tambah kesehatan jasmaninya, semudahkan berkah dan karomahnya, kepentingan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Ikhwan dan seluruh pemangku-pemangku manaqib wilayah Jakarta Utara yang hadir pada kesempatan ini, khusus Kiai Haji Yusuf, Kiai Haji Muhadi, ya, beserta Kiai Haji Ustadz Karyono dan Habib di sini, dan seluruh panitia pelaksana manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi selamanya. Allah tenangkan jiwanya, selamatkan dunia dan akhiratnya bi barakati Abaus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, 5 bulan yang lalu Abah memberikan hadiah kepada kita yang sudah dapat talqin dzikir. Allah jadikan semua itu haji jadi, bukan jadi haji tapi haji jadi. Karena hakikat haji itu ini, al-haji man arafata, haji itu di padang Arafah. Hukum kolbi ada yang dibaca di sana. Yang hukum kolbi itu bukan di Mekah saja, di Masjid Bani Al-Hiwan, Jami Al-Hiwan juga sedang hukum kolbi, itu sedang berhaji. Luar biasa. Pada ulang tahun yang sekarang ke-80, Pangarsa Abah memberikan hadiah kepada kita yang sudah talqin dan yang akan talqin. Ya, Abah memberikan hadiah dengan sorga. Alhamdulillah. Luar biasa amat. Lah itulah mursyid. Jangan bingung mikirinnya, karena itu bukan kelasnya kita mah. Bukan kelasnya. Tadi juga saya kaget nih. Ini curhat sedikit, cerita nih. Manaqib di rumah saya itu malam Jumat. Namanya manaqib hajat. Kiai datang ke rumah saya. Maka saya panggil Haji tadi ya, karena sudah dihajikan sama Abah semua. Datang ke rumah, keluarganya ada yang meninggal, mamang ya kayak mamangnya Kiai. Saya nitip nih buat beli air, terserah beli apa. Berangkatlah ke sana. Malam minggu di mana? Setelah berangkat malam minggu di Muara Angke, beliau pulang ke sini. Ikut manaqib Muara Angke dan ditalqin, badal talqin yang meninggal oleh beliau. Badal talqin menggantikan talqin yang sudah meninggal. Ya, baik orang tua, mamang atau siapa, kebetulan ini pamannya yang meninggal dunia, dibadal talqinkan oleh saudaranya. Setelah dibadal talqinkan,
pulang lagi besoknya ke Pandeglang, saudaranya apa anaknya yang menceritakan itu. Belum bukan ikhwan, bukan. Kalau sudah ikhwan ya mungkin tahu ya. Ini bukan ikhwan. Kaget menceritakan kepada beliau bahwa jam 3 malam bermimpi. Ya, mamangnya itu digandeng sama pengarsa Abah pakai jubah. Terbang ke atas. Berkumpul di sana dengan banyak manusia, semuanya pakai jubah. Nah itu bukan 1 kali 2 kali Abah cerita seperti ini, dan bukan satu sumber, banyak sumber yang lain. Ya. Nah itulah pangarsa Abah mengatakan kepada kita, kalau ada yang badal talqin silahkan badal talqinkan, tolongin keluarga kita. Ketika dibadal talqinkan, ketika talqin ketika itu dikumpulkan fi maq'ad sidqin inda maliki muqtadir, berkumpul dengan para ahli la ilaha illallah di tempat Allah di sana. Jangan ragu-ragu, kita mah sudah pengikut orang ahlul yakin, jalisu ahlul yakin, duduk kalian semua bersama orang ahli yakin. Sudah, beliau yang yakin mah tinggal kita ikut yakin saja. Kalau nggak percaya pulang sekarang. Ya, pulang sekarang. Bukan ke rumah ke sana. Ke rumah pulang istirahat. Istirahat tidur sebentar. Luar biasa. Dulu di Sumedang ada. Kalau di Sumedang Kiai mimpi 3 kali. Itu emaknya meninggal muter aja. Balik tunjungin mak, katanya nggak bisa pulang. Harus kemana pulang? Datang lagi besoknya sampai 3 kali datang ke pengarsa Abah. Talqin dikit, tabur, ininya apa? Air dari sana. Besok dia akan bikin alhamdulillah emas sudah sampai ke tempat asal. Coba. Ya dibadal talqin kan. Karena waktu hidupnya belum sempat ditalqin secara langsung. Kalau Abah pornokan mah katanya talqin dzikir itu memaksakan hamba Allah masuk ke dalam surganya. Tadi bacakan oleh Ustaz. Wasiqal ladzina ittaqau rabbakum ila zannati zumaro. Kita sudah berkelompok dengan komunitas ahli la ilaha digiring untuk masuk ke surganya Allah tanpa hisab. Ayat Quran tadi. Hatta ja'uka wa abwabu wa putihat abwabu, itu sehingga datang ya ke dalam surga dan pintu terbuka selebar-lebarnya dan tertutup pintu neraka serapat-rapatnya, kata pangarsa Abah seperti itu. Jadi kita dipaksa untuk masuk ke dalam pornonya seperti itu. Alhamdulillah. Kudu yakin karena kita sudah duduk bersama ahli. Lamun teu yakin mah ragu-ragu, lebih berbahaya daripada tidak percaya. Mending eureunnan pengamal thariqah. Ya, itu apa susahnya, apa capeknya, cuma 165. Itu adalah zikir kita yang diberikan oleh pangarsa Abah melalui talqin dzikir, ya, secara tidak langsung oleh para wakil talqin adalah yang mentalqin pangarsa Abah, bukan Abah ini. Abah yang ruhnya suci, ruhul amin, yang dipercaya Allah. Tujuannya apa? Untuk membuka tabir kesadaran kita, tabir penutup kesadaran kita. Karena memang kita ini termasuk orang-orang yang tidak sadar. Apa betul? Tidak sadar? Sadar wajib, betul sadar. Sadar secara ruhani, tidak sadar secara apa? Sadar secara jismani, tidak sadar secara ruhani. Sadar secara ruh jismani, tapi tidak sadar secara ruh unsi. Ayo, tak apa ruh acan, kumaha sadar mah tuh. Asal hirup taya ruhan. Ya, kita itu sadar secara
jismani, tidak sadar secara ruhani. Kita ini sadar secara ruh jismani, tidak sadar secara ruh kudsi. Bagaimana sadar secara jasad? Hayang enak, makan pengen kenyang, minum pengen banyak, tidur pengen nyenyak, hidup pengen ulin tapi banyak duit. Itu ruh jismani. Tidak sadar secara ruhani. Kenapa tidak sadar? Di alam kudsi, ketika Allah ciptakan ruh kita di sana dari Nur Muhammadiyah, kita itu ditanya. Ada ingat nggak? Tanya Allah. Ada ingat nggak? Nekumaha yang sadar nggak? Ditanya kita ingat. Alastu birobikum. Qalu bala syahidna. Itu Al-Arab. Ayat 172 kalau nggak salah. Apakah kau tahu aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Kalau bahasa Sunda bahkan tenan be Gusti, saya menyaksikan engkau adalah Tuhanku. Kenapa Allah demikian bertanya kepada kita? Agar nanti kita di yaumal kiamah tidak ada lagi bahasa aku tidak tahu Gusti. Kapan kau bertanya kepada aku? Kenapa kau paksa aku masuk neraka? Agar tidak bertanya seperti itu lagi. Sok terusan ayat itu. Al-Arab ayat 172. Baca artinya. Itu pertanyaan Allah buat kita ketika ruh kita di alam kudus. Maka secara bertahap turun temurun Allah uji ingatan kita. Turun ke alam jabarut, turun ke alam mulki atau alam laut, turun ke alam mulki, alam malakut, yang terakhir turun ke alam mulki. Dibungkus ruh kita oleh jasad, lalu lupa terhadap Allah. Itulah orang sadar secara jismani, tidak sadar secara ruhani. Sadar secara ruh jismani, tapi tidak sadar secara ruh kudsi. Kudu kumaha tuh? Harus bagaimana tuh? Allah dengan Rahman Rahimnya, sifat Rahman Rahimnya, memberikan Rahman Rahimnya kepada kita melalui para nabi, para wali dan para syekh mursidnya, agar kita berani, agar kita kembali melepas ruh kudsi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipikirin kumaha ngelepasna. Harus bagaimana berangkat ruh kudsi? Udah dipikiran, ya kita kepikiran. Pengen tahu, jangan harus tahu, ini kita tahu. Yang jelas sudah tidak ada kahayang. Bukan tidak kahayang apa? Ingatannya banyak mengingat Allah, tidak banyak mengingat selain Allah. Tidak hidup pengen enak-enak saja, tapi hidup bagaimana enak. Tidak pengen enak-enak aja, tapi bagaimana hidup kepengen enak. Hanya terbiasa. Kita kan sekarang enaknya tidur, lama. Baik kalau prek kerja, seharian tidur, itu kan enak. Tapi nggak bikin enak kalau kelamaan tidur. Ada orang yang hanya mikirin itu saja. Ngapain banyak tidur? Toh kalau sudah terbiasa sama tidak tidur juga enak. Makanya tadi tidak banyak enak tapi pengen enak. Ada kuat yang suka zikir, tidur sehari semalam gak tidur, zikir aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada enggak?
syukur alhamdulillah kalau nggak ada. Ya. Apa masalah? Takut nyiksa diri. Tapi kalau mau riyadhah silahkan. Tapi istiqomahkan. Jangan seminggu kita dikir karena ada hal sesuatu yang kita inginkan. Ya sudah beres sesuatunya, tidak dikir lagi. Makanya capek kayak gitu. Kenapa capeknya? Ciri biasanya kalau udah tidur dikodok tidurnya. Kemarin seminggu nggak tidur, sekarang nggak tidur 1 bulan, tidur mulu. Tapi kalau sudah terbiasa istiqomah, insya Allah. Ini mata ini nih, punten tahadus bini, bukan bocorin ember atau ember bocor. Ya, sudah hampir 11 tahun tidur teh setengah jam, 1 jam, udah biasa enak. Nah itu tidak mikirin kesenangan ruh jismani, tapi mikirin bagaimana melepas ruh kudsi kita. Kalau sudah melepas ruh kudsi kita, baru nuroni, cahaya ilahi, sehingga bisa melihat kekuasaan Allah. Ru'yatullah, melihat Allah. Wah bahaya cerai. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh. Ini apa nih? Sorban. Tahu nggak? Ini riyadullah. Terbuat dari apa ini sorban? Terbuat dari kain. Kain dari mana kain ini? Mungkin dari serat-serat kayu. Ya, dari alam. Alam ini tercipta dari siapa? Nur Muhammadiyah. Ya, Nur Muhammad dia. Nur Muhammadiyah tercipta dari mana? Jamalullah, dari kebesaran kekuasaan Gusti Allah. Yang dilihat sorban ini, dulu saya beritahuan, bukan sorbannya yang dilihat. Secara kasat mata yang dilihat adalah sorban, tetapi secara cermin hati bukan sorbannya yang dilihat, tetapi yang menciptakan sorban. Maaf, ya, ulangi. Contoh begini, si Neng punya suami namanya Ahmad, biar jelas nih. Namanya Ahmad. Sangat cinta sekali itu Ahmad ke si Neng. Alhamdulillah saking cintanya punya anak 1. Namanya Agus. Gitu kan? Kerja si Neng, kerjanya cuma nyulam taplak meja contoh. Atau nyulam sorban. Ya. Atas izin Allah, waktu si Neng habis kontrakannya, ruh kontrak di tubuhnya, lepaslah, meninggal si Neng. Ya. Iya, otomatis si Ahmad itu ngajerit-jerit, sedih. Ya. Sedih. Wah, ngelantung kemana-mana. Pas ngelihat sorban yang diciptakan si Neng, teriak dia. Neng, manggil apa? Manggil sorban. Si Agus mendengar anaknya, ini abah emak meninggal gelok kali ya. Masa sorban disebut? Si Neng tuh. Ya, secara kasat mata si Agus melihat sorban ini dengan mata lahiriahnya, sedangkan Ahmad melihatnya dengan batiniahnya. Ini teh hakikatnya ciptaan Allah. Yang dilihat bukan sorbannya, tetapi adalah yang menciptakan alam itu sendiri sampai terbuat dari sampai sorban. Paham tak kira-kira? Nah, itulah yang disebut cermin hati. Bukan dilihat orang seperti ini anaknya Manu, ciptakan oleh Manu. Yang dilihat adalah yang menciptakannya. Siapa? Allah. Itulah cermin hati. Makanya kalau melihat orang salah, alhamdulillah dia melakukan kesalahan. Ya, melakukan
kesalahan. Kenapa? Tidak akan tahu benar dia kalau tidak tahu salah dulu. Maka oleh Allah disalahkan dulu, yang dilihat Allahnya dulu. Kalau kita ngelain, wah si A. Ya. Nah itu adalah tidak disebut ru'yatullah, melihat kebesaran Allah bukan dengan mata kepala kita, tapi dengan mata hati kita. Ya, maka itu dituntut kita itu ya di dalam agama Islam harus tiga-tiganya yang kita miliki. Pangar sahabat menjelaskan haruslah kalian semua masuk Islam secara kafah. Kalau tidak secara kafah, siapa yang akan kau ikuti? Nabi atau siapa? Kalau mengikut Nabi, ikut tiga-tiganya. Mana yang tiga? Perhatikan. Kita sedikit sentuh dulu masalah Islam. Dalam bulan apa sekarang? Zulhijjah. Ada huruf alif di dalam huruf itu. Zal, waw, alif. Zul kalau nggak salah. Alif di situ pengarang sahabat menafsirkan Islam. Islam itu terdiri dari 4 huruf atau 5 huruf. Mana yang 5 huruf? 1 alif, 2 sin, ya, is, 3 lam alif, Islam. Lam alif juga. Islam, lam alif. Yang 3, yang 4 mim. Kalau dipisah, pertama alif 2, sin 3, alif 4, lam 5, mim. Islam. Alif atau hamzah di situ pangar sahabat ya memberikan arti alifnya adalah ana Allah ahad. Kalau digabung ana Allah ahad. Ana la ilaha illa ana pak buduni. Dalilnya dia. Laju ahad. Kul huwallahu ahad. Ada semua. Ya. Yang ketiga Allah, Allahu la ilaha illa illallah. 3 udah. Yang ketiga, yang kedua huruf apa? Sin. Sin itu ya mengisyarahkan nama Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jelas sesungguhnya Muhammad itu Allah. Kafnya kembali kepada sin. Sin itu hurufnya geriginya ada 3. Pertama syariat. Sin. Ya. Sin itu geriginya ada. Pertama syariat, 2 torekat, yang ketiga hakikat. Kalau sinnya 1 nggak ada geriginya, berarti ada syariat dan torekat, tidak ada hakikat, maka gagal jadi pengikut Rasulullah. Kudu 3-tiganya. Kalau ingin selamat, karena arti Islam itu adalah selamat, ya, Islam. Dari kata apa? Aslama, yuslimu, islaman itu saja. Atau ya itu selamat. Kalau ingin selamat, pasrah sumerah kepada apa yang Allah perintahkan, ikutlah Muhammad. Ajaran Muhammad itu syariat, torekat dan hakikat. Ditandakan oleh gerigi sin. Kalau sin geriginya 1 hilang, misalkan ada syariat dan torekat saja, hakikatnya tidak ada, gagal. Berat kan ya? Atau hakikat apa torekat dan hakikat saja ada, sinnya tidak ada. Apa namanya syariatnya tidak ada. Ya, torekat jeung hakikat, ari syariatnya mah tidak ada, gagal.
Artinya salah satu yang dari gerigi tadi tidak ada, maka gagal jadi pengikut. Tuh. Kalau gagal berarti masuk mana dulu? Dihisab dulu baru. Kan kita mah tidak mau. Dulu saya pernah ngaji di pondok pesantren. Umat Islam matinya masuk neraka dulu, setelah digosok, dicuci, digosok baru masuk lemari. Karena mumpung masih hidup, bagaimana solusinya agar tidak direbus dulu, dicuci dulu, lalu digosok? Yang kebanyakan langsung masuk ke sana, kan gitu. Maka alhamdulillah kita dipertemukan oleh dengan pengarsa Abah. Aos, kita tiga-tiganya sekarang sedang berjalan dalam sin itu. Syariat, torekat, hakikat. Apa syariat? Ibadah yang dilakukan oleh bagian lahiriah. Jadi kayak begitu. Baik kauli maupun afali, baik ucapan maupun pekerjaan badan. Apa torekat? Pekerjaan yang dilakukan oleh hati. Nah, itu jalan menuju Allah untuk memperoleh hakikat. Ya. Kalau kita punya syariat tidak dijalankan, maka dia tidak akan sampai kepada yang dituju. Apa yang dituju? Adalah hakikat, disebutkan jun mafiyun. Untuk mencari itu. Lah, kalau kita bahasa begini mah, kita belajar syariat, belajar ilmu torekat, tujuannya untuk sampai kepada Allah. Ketika pulang enak kita duduk di surganya Allah, gitu aja udah. Kalau tidak menempuh itu, tidak akan sampai kepada titik hakikat. Dari ketiga unsur tadi, syariat, torekat, dan hakikat, dibungkus semuanya oleh makrifat. Ya, makrifat itu hal yang wajib bagi kita. Dulu Ustaz Haji Muhadi di sini mengatakan, ya, awalu wajibin alal insani ma'rifatullahil bistiqoni. Kalau bahasa Sunda, pangheulana anu wajib ka manusia, ya, nyaeta ma'rifat jeung dalilna apal. Satu. Artinya sebelum ibadah kita ma'rifat dulu dan tahu dalil-dalilnya dulu, begitu. Disampaikan oleh Ustaz Muhadi. Pangarsa Abah Ano mengatakan begini, menafsirkan ayat bahwa wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah nyiptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Liya'budun itu liya'rifuni, tegas nama makrifat kepada Allah. Artinya adalah Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk makrifat kepada Allah. Kenapa? Kaifa ya'buduhu, bagaimana kau bisa ibadah sementara engkau tidak makrifat kepada Allah? Apa yang diibadahi? Allahu Akbar. Pangarsa Abah awas mengatakan makrifat itu fitlul qalbi. Makrifat itu pekerjaan hati. Ya. Di sini saya meyakini bahwa dalam thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, pangarsa Abah satu-satunya di dunia yang makrifat kepada Allah. Memberikan tahu kepada kita ini semua manusia, ya, punya hati, sedangkan makrifat adalah pekerjaan hati. Berarti kita ini semua bisa makrifat. Apa makrifat itu ini? Pangarsa Abah katakan begitu. Di bawah ibadah, sholat yang di waktu-waktu atau ibadah yang tidak di waktu-waktu, di luar sholat, hatinya tetap begini. Itu namanya marifat. Nah, bagaimana kata pengarsa Abah Ano, kaifa ya'buduhu, bagaimana kau ibadah sementara hatimu tidak ingat kepada Allah? Maka disinilah dzikir itu membongkar kesadaran kita agar kita ibadah bisa ingat kepada Allah, bisa marifat kepada Allah. Ini luar biasa. Makrifat ini anugerah yang paling tinggi yang Allah tidak serahkan kepada sembarang orang.
Siapa yang dipilih oleh Allah disebut mayyasha, pasti mendapatkan ini. Imam Qusairi mengatakan dengan keadilan Allah, ya, berdasarkan hadis Kanjeng Nabi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Di situ ada tekanan bahwa makrifat ini bebas untuk siapa aja, walaupun anugerah ini diturunkan kepada tidak sembarangan orang, tetapi kita harus ada ikhtiar di situ agar kita bisa makrifat kepada Allah. Ikhtiar apa? Minimal satu, ketemu dengan Syekh Mursyid agar kita mendapatkan itu. Sudah ketemu, baru Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mendapatkan talaqin dzikir mengatakan bahwa Tuhanku adalah. Tidak kosong. Siapa Tuhanmu? Allah. Tapi ini kosong. Itu ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mendapat talaqin dzikir qalu rabbuna Allah, mereka semua mengucapkan Tuhanku adalah apa? Sumastaqomu, kemudian dia itu istiqomah. Istiqomah dalam zikir yang menjadi target utamanya adalah menghilangkan kotoran-kotoran jiwa kita, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Karena dosa yang pernah dilakukan hanya bisa bersih dengan ini. Inna likulli shikolah wasikolatul qulubi dzikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya, alat pembersih dosa. Alat pembersih kotoran hati adalah zikir kepada Allah. Cuci piring ada alatnya, cuci mobil ada alatnya. Apa cuci hati yang kotor dengan dosa? Zikir. Istiqomah di situ. Lalu setelah istiqomah di dalam zikir ini jadi barometer. Untuk apa? Untuk ada perubahan akhlak. Maka umat Islam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala agar uswah hasanah kepada Rasul, tujuannya merubah akhlak. Jangan setiap maulid dirayakan, setiap Isra Mi'raj dirayakan Rasul, untuk uswah hasanah mencontoh kepada Rasul, ari akhlak terubah-ubah. Hambur berkat, hambur kejo. Oh, salar ke tetangga-tetangga, ke jemaah mau maulid Nabi, sudah 100.000 seorang, ada 300 kakak, berarti kan gitu. Setelah acara dilaksanakan, panggil kiai yang mahal, sound system segede-gede apa dipanggil, sudah beres maulidnya, akhlak tidak robah-robah. Tiur rugi. Mending pakai bangun masjid, lantai 3. Ya, bukan ngelarang maulid, tapi kalau ada perubahan silahkan. Sama gitu kan orang dikir baik, kita nggak berhenti ini. Tapi akhlak tidak ada perubahan. Maka jadikan zikir ini sebagai barometer agar berubah akhlak kita, sehingga ada bahasa hati. Aing zikir wae ongko, saya zikir terus, ari akhlak kieu wae bejad wae. Mau gimana coba? Ya. Setiap tidur malam ketemunya adzan subuh doang. Itu pun mau kencing. Jam 2 mah tidur kagak bangun-bangun, itu udah akhlak. Akhlak itu juga di hadapan Allah. Ketika bergaul, mulut
nggak kejaga, kelakuan lahiriah juga nggak kejaga. Itu kan akhlak. Maka zikir ini sebagai barometer kita untuk perubahan akhlak. Kok bisa ke situ? Inilah yang disebut marifat. Zikir membongkar kesadaran tabir yang menutup kesadaran kita. Karena apa? Akhirnya dengan zikir kita akan sadar bahwa asal kita dari mana, sedang bersama siapa sekarang, dan akan kemana kita balik. Lalu tujuan apa Allah menghidupkan saya sekarang di alam dunia? Sentuh dengan zikir itu. Lama kelamaan akhlak berubah. Wa tahsunul akhlak, dan memperbagus akhlak supaya mulia hidup kita. La ya'ti, tidak akan datang kepada kita akhlak baik illa bitazkiyatin nafsi, kecuali dia membersihkan diri dulu. Tadi alat pembersihnya adalah dengan la ilaha, sehingga ibadah kita, amal ibadah kita, ilahi yas'adu kalimatu thayyib wa amalus sholeh yarfa'u, naik bersama la ilaha illallah. Zikir baik, akhlak kepada manusia walah, nggak pernah kasinggung. Mau gimana amal ibadah naik? Hanya dua, kepada Allah, kepada manusia. Akhlak kepada manusia, karunyaan kan? Kalau karunyaan kasihan kepada manusia, maka akan naik. Maka istilahnya loba ilmu itu tidak lebih berharga daripada bagus akhlak. Bagus akhlak itu lebih berharga daripada banyak ilmu yang tidak berakhlak. Ayo kita rubah akhlak ibadah kepada Allah, akhlak ibadah kepada manusia. Kenapa? Kita sudah punya barometernya, yaitu zikir la ilaha illallah. Maka semua bisa, kata pengeres Abah. Iya. Yang penting ada upaya. Rubah sekarang. Yang punya jabatan tinggi, rendahkan. Ketika kita sudah berhadapan dengan hamba Allah, apalagi yang sudah berzikir, yang sudah ditalaki zikir, yang dilihat itu bukan jasanya. Kalau Allah buka mata hati yang sudah ditalaki zikir, tidak ada daging, tidak tulangnya ada lagi. Denyut jantung goblok. Masa sudah menjadi la ilaha illallah badan kepada orang ngomong masih huwa kau, ya? Ada anak kecil di masjid ramai, keluar, anak kecil nggak boleh itu. Kan kata pengaruh Abah, anak kecil yang di masjid itu adalah mainan surga. Kalau itu lagi kecil usir jangan di masjid, kagak dia nggak mau masjid lagi. Mainan surga, saking begitunya pengaruh Abah, luar biasa. Ya, mungkin sulit kita merubah. Ya, sangat sulit itu akhlak. Tapi insya Allah kalau kita terus berupaya, semua akan berhasil. Sekalipun kita tidak berhasil, ya, kita sudah ikut dengan orang yang sudah berhasil. Siapa? Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawas Syekhul Masul Qaddasallahu sirroh. Kita sudah diikat dengan talqin dzikir qalbu kita. Kita sebagai muridnya pasti akan diselamatkan dunianya, diselamatkan akhiratnya. Alhamdulillah, jangan amin. Masih mudah-mudahan aja, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ya sudah, kita sudah diselamatkan. Sampai apa mau begini? Yang mendapatkan talqin dzikir di ulang tahun abad ke-80 itu hadiah dari Abah. Coba. Apa hadiahnya? Sorga. Terpercaya balik sekarang. Tapi jangan bunuh diri. Aduh, makanya Abah kapan ngiyai doa. Ya Gusti, kalau hidup saya tidak berubah-ubah begini saja, mending matikan saya. Ya, tapi kalau dinilai hidup saya bahkan berubah, hidupkan saya. Coba diijazahkan untuk Ikhwan. Udah di-share belum ke grup? Nanti saya share grupnya, suruh ngamalkan itu. Siapa yang nggak benar mati itu. Siapa yang nggak ada berubah mati itu. Ya, yang penting matinya senang, ngapain aja pusing-pusing mikirin setoran motor.
Mikirin beli beras, mikirin kerja dipecat, coba. Puyangan kan otak ya. Tidur susah kalau punya pikiran. Mending pulang ke sana. Tapi selamat. Kalau nggak selamat jangan pulang dulu. Ya, itu ijazah pengarsa Abah. Ya, nanti saya share ke Pak Ustadz Usuk. Nanti di share ke jemaah. Amalkan. Berani nggak? Ya harus berani selamatkan kita. Sementara ya kita berjuang bukan seperti teroris, berjuang kita membunuh nafsu antara kita, bukan menghilangkan, mengkikis agar benar. Terorisme dipakai apa? Bom. Damina katanya sorga. Berani. Masa kita nggak berani? Yang penting di sana ditempatkan bersama ahli silsilah, ngobrol ngopi di sana enak. Ya cuma nggak ada rokok doang. Kalau ngerokok apinya ngambilnya di neraka. Ya, gitu. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua bisa. Ya, dengan membersihkan diri dengan terus bertahap sehingga kita mengenal diri. Dari mana kita asal, akan kemana kita kembali, bersama siapa sekarang, dan tujuannya apa Allah menghidupkan saya. Ya, nanti itu akan tersentuh dengan zikir masing-masing. Tidak bisa diceritakan bagaimana keistimewaan masing-masing, ada masing-masing merasakan itu. Yang jelas kita gedor, ya, tabir penutup kesadaran kita dengan zikir. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek, jangan pernah putus asa. Lebih kuat zikirnya, lebih cepat membuka tabir, lebih keras suaranya, lebih cepat hancurnya itu tabir. Ya, mohon kepada pengertian Abah Robitoh dulu ke pengertian Abah, mohon bantu agar bisa ibadah kepada Allah dengan mengenal diri kita. Kalau sudah mengenal diri, pasti kita akan mengenal Allah, kekuasaan Gusti Allahnya. Kadek udah dipornokun, ngelihat apa-apa ini Allah, itu bukan. Ya, itu porno dalam hati saja. Melihat ini, oh itu kesaning Gusti Allah. Melihat orang kelakuan seperti itu kesaning Gusti Allah. Semoga kita semua yang ada di sini Allah beri segala semuanya selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga iwan-iwan yang sedang tertimpa musibah, Allah berikan musibahnya. Ya Allah berikan kesabaran dalam jiwanya. Ya, dan semoga apa yang dicita-citakan oleh kita Allah semua kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.